tengah menahan imbang Macan Putih di kandangnya. Kita lihat bagaimana ya Han Ji-ho dengan tendangan keras menyusur tanah tadi. Kita lihat penjagaan yang begitu longgar hingga membuat Han Ji-ho mendapatkan celah untuk melakukan syuting dari jarak jauh. Masih untung melenceng dari Mister Gawang. Ya, menunggu dan kali ini Emmanuel Sears. Terburu-buru Emmanuel Sears dan masih berada di luar kotak penalti. Eksekusi dari Emmanuel Sears tadi. Ya, sangat disayangkan kita bagaimana ia sebetulnya sudah berhasil mencuri blunder dari salah seorang pemain belakang Persik, namun meski sudah berhadapan dengan penjaga gawang dari jarak yang terlalu jauh, ia sudah memutuskan untuk melakukan eksekusi sehingga bola menjadi kurang terukur dan kembali terbuang peluang Persija untuk bisa membalikan keadaan atau mengubah keadaan. Cukup cepat dengan masuknya Emmanuel Sears. Tekanan yang diberikan. Hampir saja kembali sebuah umpan dari Emmanuel Sears melalui penetrasi yang begitu cepat dan Aliudin sedikit saja pertandingan sebelumnya. Dan bisa jadi hal tersebut juga kembali terulang di pertandingan. Kita melihat masih begitu segar dan prima para pemain Persija dan masih galak di lini depan. Ya. Inilah dia Tolohu Abdul Musafri yang sudah mencetak 3 gol sepanjang musim ini. Ya, dan ketiga-tiganya cetak ke gawang Persitara Jakarta Utara. Hat-trick. Praktis dari rata-rata pertandingan hanya sekali yang mencetak gol dalam sebuah pertandingan. Dari sekian kesempatan yang didapatnya di musim ini bagi Persija Jakarta. Kontras tentu saja dengan prestasinya di musim lalu ketika di Persiba Balikpapan yang mencetak 17 gol. Itu alasan mengapa Persija mengambilnya dari Balikpapan. Ismet Sofyan. Kembali sebuah kesempatan yang sebetulnya bisa dimanfaatkan untuk menjadi gol, namun lagi-lagi gagal. Akhirnya Leo Tupamahu harus menerima kartu kuning dari wasit Viator Ambarita. Ya, kartu kuning ke-8 bagi Leo Tupamahu pada musim ini. Kompromi. Dan itulah salah satu resikonya di mana ia bisa sering mendapatkan kartu kuning ataupun teguran-teguran dari wasit. Resiko seorang pemain belakang, Bung. Ya, juga memang karakter dari Leo, pemain yang tidak kenal kompromi jika 1 melawan 1 dengan penyerang lawan. Bali offside, sangat disayangkan Aliudin. Sayang sekali Leo hampir saja terlepas dan masih dikuasai oleh Saktiawan Sinaga. Masih Sakti. Mencari kawan Sakti. Mahyadi Panggabean. Wawan Widiantoro. Bekerja keras pemain Persija Jakarta. M. Hilham harus turun ke bawah untuk membantu pertahanan. Ya, apresiasi patut diberikan kepada M. Hilham yang begitu rajin. Tidak saja dalam menyerang, namun juga membantu lini pertahanan. Menit-menit yang rawan. Tentu Mahyadi. Ya. Menarik untuk melihat prosesi sebenarnya terjadi penalti dari tayangan ulang.
Ya, kita lihat bagaimana Abanda coba merelai teman-temannya agar tidak terpancing emosi dan bereaksi berlebihan terhadap keputusan wasit Viator Ambarita. Kita masih menantikan apa yang terjadi sesungguhnya. Ya. Pergerakan yang memang sangat membahayakan yang dilakukan Mahyadi ke lini pertahanan Persija Jakarta tadi. Dan justru ia lakukan dari posisi kanan. Ya. Sesuatu yang sangat dan bukan berada pada posisi sebenarnya seorang Mahyadi Pangabean. Ya. Inilah yang saya kira patut diperdebatkan Bung Yopi dan juga Binder, karena sebetulnya kalaupun ini dianggap pelanggaran, meski lebih kental sebagai diving, jatuhnya pun ada di luar, artinya posisinya terjadi di luar maksudnya. Meski kita lihat Mahyadi jatuh ke dalam, tapi apapun wasit sudah memutuskan ini sebagai sebuah penalti, tentu saja sangat kontroversial saya kira. Ya, kita saksikan protes dari pemain-pemain Persija Jakarta dari kapten kesebelasan Ismet Sofyan yang menggantikan posisi dari Bambang Pamungkas. Ya, ini situasi yang saya pikir sulit diterima oleh para pemain Persija ya. Benar sekali. Mengingat mereka juga sudah bermain impresif di babak kedua tadi, memperoleh beberapa kali peluang, dan kita melihat Baihaqi bagaimana ia melakukan sliding dan bagaimana Mahyadi tampak terjatuh di dalam kotak penalti. Jadi Algojo eksekusi penalti ini. Legimin Raharjo dan dia gol. Ya, sempurna kita melihat eksekusi dari Legimin Raharjo berada di bawah tekanan di mana ia harus mencetak gol melalui titik 12 pas dalam kondisi yang akan sangat menentukan masa depan Persik Kediri di Indonesia Super League. Seperti tadi sudah saya katakan bahwa 3 poin sangat penting untuk Persik Kediri apabila ingin keluar dari strip degradasi. Ya, dan kita melihat juga hasil-hasil di pertandingan lain juga berpihak kepada Persik Kediri, di mana Pelita Jaya sementara tertinggal dan juga Persebaya Surabaya dalam posisi tertinggal. Kediri. Pemain safety pelatih Agus Yuwono dengan masukan Suswanto yang terkenal sebagai gelandang bertahan. Tersandung tampaknya. Sangat bersemangat Wawan, sehingga tidak melihat kakinya menabrak santel ban. Terlalu terburu-buru para pemain Persija untuk mengejar deadline waktu. Kita lihat sudah memasuki menit terakhir dari additional time, 3 menit. Asa terakhir tentunya melalui kaki Ismet Sofyan. Dan skor terkini di pertandingan lain, Persiwa berhasil mengungguli 2-0 Bontang FC. Ya, praktis ini adalah sepakan terakhir saya pikir. Mustafiz Fahrudin umpan ke depan. Ya, kembali Persiwa berhasil mengungguli Bontang FC dengan 3-0. Bahaya. Dan Saktiawan Sinaga. Wow. Yongki Aribowo. Wow. Belum berhasil sepak terjang dari Yongki Aribowo hingga menit terakhir. Dan ya, wasit Viator Ambarita meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan antara Persik Kediri menghadapi Persija Jakarta. Skor akhir adalah 2-1 untuk keunggulan Persik Kediri. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Jarum Indonesia Super League.